Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Rabu 4 Februari 2026. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan-bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan pertama dikutip dari kitab kedua Samuel bab 24 ayat 2, dilanjutkan ayat 9 sampai 17. Digambarkan Daud berdosa dengan menghitung kekuatan dari umat Israel. Dengan demikian, Daud menghina Allah. Dan akhirnya ditawarkan 3 hukuman kepada Daud. Yang pertama, yakni akan ada penyakit sampar kepada orang-orang Israel. Yang kedua, Daud akan lari dan dikejar-kejar, atau akan ada kelaparan di negerimu. Lalu Daud berkata kepada Gad, "Sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya. Tapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia." Maka Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang-orang Israel. Dan akhirnya banyak dari orang-orang Israel yang meninggal dunia. Lalu Daud berkata kepada Tuhan, "Sungguh aku telah berdosa dan telah membuat kesalahan yang besar. Tetapi domba-dombaku ini tidak bersalah. Maka biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan hukumlah kaum keluargaku." Pada bacaan Injil, Yesus yang berkarya kembali ke tempat asalnya. Dan seperti biasa, ia mengajar di rumah ibadat. Dan banyak orang takjub mendengar dia. Maka mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pula yang diberikannya kepadanya? Dan mukjizat-mukjizat yang demikian, bagaimana dapat dilakukan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudara perempuannya ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak Yesus. Maka Yesus berkata, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarga dan di rumahnya." Maka Yesus
tidak mengadakan satu mukjizat pun kecuali menyembuhkan beberapa orang yang sakit. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, dengan menghitung jumlah orang Israel yang bisa mengangkat senjata dan berperang, Daud berarti tidak mengandalkan Yahweh. Ia mengandalkan kekuatan manusia. Ia tidak lagi berpegang pada kekuatan Yahweh. Itu adalah suatu kesalahan yang besar, dosa yang besar. Maka Daud diperingatkan dengan 3 hukuman: kelaparan, penyakit sampar, dan ia lari dikejar-kejar musuh. Daud memilih tetap berada dalam Tuhan meskipun harus mendapatkan hukuman, tidak dari tangan manusia tetapi dari tangan Allah. Dan ketika penyakit sampar dijatuhkan, Daud memohon belas kasih Tuhan. Bukankah aku yang bersalah? Maka domba-dombaku ini tidak bersalah. Semoga Engkau menimpakan hukuman kepadaku dan keluargaku. Dari sini nampak jelas Daud bertanggung jawab atas kesalahannya dan tidak ingin menimpakan hukuman itu kepada orang lain. Daud tetap mengasihi rakyatnya dan memohon pengampunan dari Tuhan. Bagaimana dengan kita? Seringkali kita justru melempar kesalahan dan hukuman kepada orang lain. Maka semoga sikap Daud ini menjadi sikap kita untuk bertanggung jawab dan mengakui kesalahan kita, dan jangan sampai Tuhan menimpakan kesalahan kepada orang lain. Dari bacaan Injil kita melihat bagaimana orang meskipun mendengar, mengerti bagaimana Yesus berkarya dan memang luar biasa, mereka tetap tidak mau menerima karena mengerti dari mana Yesus, siapa saudara-saudarinya. Rupa-rupanya karya-karya hebat tidak otomatis membuat orang percaya. Orang hanya berpikir soal pola pikirnya sendiri. Dia tukang kayu, dia anak Maria. Dari mana ia peroleh semuanya itu? Meskipun berkali-kali nubuat Nabi menegaskan dialah Mesias, namun orang-orang tetap menolak dan tidak percaya. Meskipun buktinya ada, mereka tetap menutup mata dan menutup telinga karena mereka hanya berpikir dari kacamatanya sendiri. Kita yang sudah beriman kepada Yesus, hendaknya kita semakin sadar
dan mengerti akan karya-karya Allah lewat Yesus Kristus yang kita alami selama ini. Perbuatan-perbuatan baik Allah hendaknya semakin memperkuat iman kita dan bukan justru menolak. Karena kita yakini apa yang baik yang kita alami ini berasal dari Allah, berasal dari Yesus Kristus. Semoga dengan demikian, lewat karya-karya agung Allah, iman kita semakin mendalam, semakin kuat, dan kita semakin mengandalkan Dia di atas segala-galanya. Mudah-mudahan lewat karya-karya Allah, iman kita semakin besar, semakin kuat, dan kita semakin mengandalkan Dia di atas segala-galanya. Mari bersama-sama kita mengambil hikmat dari peristiwa-peristiwa yang kita alami, yang kita hadapi, yang kita hidupi, agar kita semakin mendapatkan kekuatan Allah dan beriman semakin mendalam. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang membuat kami semakin menyadari akan kesalahan kami, akan kasih-Mu, sehingga iman kami semakin Kau kuatkan. Biarlah dengan demikian kami semakin memiliki iman yang kuat, iman yang mendalam, iman yang kokoh, dan tidak mudah diombang-ambingkan. Kuatkan iman kami yang kadang-kadang lemah oleh dunia, kadang jatuh, kadang mandek, bahkan kadang hilang. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu, iman kami tetap kokoh kuat. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, yang sedang ekonomi Engkau bantu usahanya, agar akhirnya kami boleh merasakan sapaan, bimbingan, dan berkat-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat merenungkan. Salam sehat, Tuhan memberkati. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Amin.